Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu jangan sombong, bercerminlah kepada Allah. Ayub 36 ayatnya yang kedua. Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah pernyataan awal dari nasihat teman Ayub yang bernama Elihu. Ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, banyak temannya yang datang mengunjunginya, tetapi mereka tidak membawa damai sejahtera bagi Ayub. Mereka menasihati Ayub seolah-olah mereka adalah jubirnya Tuhan. Nasihat Elihu ini sekilas tampak baik, tetapi jika dicermati, terlihat kesombongan Elihu seolah-olah sedang membela kebenaran Allah sambil mengklaim dirinya mengenal Allah dan segala jalannya. Secara sempurna, Elihu melihat Allah sebagai pencipta dan penopang alam semesta dengan segala isinya. Dengan kedaulatan dan kemahakuasaannya itu, ia menyatakan keadilan dan murkanya atas keberdosaan manusia. Elihu memperlakukan Allah seperti suatu mekanisme menghukum orang fasik dan memberkati orang benar. Penderitaan dipandangnya sebagai cara Allah memperingatkan orang yang fasik agar bertobat. Elihu mengkelompokkan Ayub sebagai orang fasik yang sudah diingatkan Allah melalui penderitaannya, seperti seorang pejabat. Oleh karena itu, Ayub seharusnya bertobat dan bukan menjerit menyalahkan Allah. Dengan pandangannya ini, maka perkataan Elihu sama dengan pernyataan ketiga teman Ayub. Padahal ketiga teman Ayub dan Ayub sendiri sudah membicarakannya dan gagal menjelaskan penderitaan Ayub secara memuaskan. Berarti Elihu harus digolongkan sama dengan ketiga teman Ayub, karena mereka memiliki kesamaan dalam berteori, yaitu Ayub menderita karena hukuman Allah atas dosa-dosanya. Elihu meneruskan serangannya secara halus kepada Ayub. Meskipun pernyataan yang diberikan Elihu kepada Ayub terkesan positif, tetapi sebenarnya memiliki motif negatif yang bertujuan menjatuhkan mental Ayub. Janganlah menambahi lagi beban dan rasa sakit yang diderita oleh seseorang yang sedang mengalami penderitaan badani ataupun secara emosional. Dengan kata-kata yang menusuk hati ataupun dengan berpura-pura seolah-olah memiliki seluruh jawabannya, itulah yang dinamakan kesombongan rohani. Tetaplah melangkah dengan kehidupan yang penuh doa dan penyerahan kepada Allah.
dan berikanlah semangat kepada orang yang menderita. Dalam rangkaian perkataan Elihu yang terakhir, Elihu terlalu berani berbicara demi Allah, mewakili Allah, walaupun banyak perkataannya yang baik dan benar. Pemahaman Elihu terbatas, sehingga rasa percaya diri Elihu terlihat berlebihan. Sekalipun demikian, niat Elihu untuk membela keadilan Allah adalah keinginan yang baik. Di samping tentang keadilan Allah, Elihu mengemukakan bahwa Allah itu perkasa. Namun manusia tidak dipandang rendah. Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Kebesaran Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta yang maha kuasa dan maha tahu tak terjangkau oleh pikiran manusia. Walaupun tuduhan Elihu terhadap Ayub keliru, ada hal-hal baik yang ia kemukakan tentang orang yang sedang mengalami kesengsaraan. Pertama, ia mengemukakan bahwa Allah memberi keadilan kepada orang yang sengsara. Kata-kata semacam ini adalah kata-kata yang bisa membangun semangat. Kedua, Elihu mengemukakan konsep penderitaan sebagai sarana bagi Allah untuk mendidik umatnya. Dalam hal ini, Elihu memperkenalkan Allah sebagai guru yang luar biasa. Saat mengalami penderitaan, penting bagi kita untuk mengenal Allah secara benar. Bila pengenalan kita akan Allah keliru, kita bisa menyalahkan Allah atas penderitaan yang kita alami. Kita harus senantiasa meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang baik, bukan pencipta kejahatan atau penderitaan. Kejahatan dan penderitaan bukanlah inisiatif Allah. Bila Allah membiarkan terjadinya kejahatan dan penderitaan, Allah pasti memiliki maksud baik. Kita harus senantiasa mencari tahu maksud baik Allah melalui penderitaan yang kita alami. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah mengabaikan diri kita bila Allah belum bertindak untuk menolong. Janganlah kita menganggap Allah tidak mampu menolong. Kita harus mempercayai hikmat Allah yang jauh melampaui kemampuan kita untuk memahami apa yang terjadi atas hidup kita. Bagaimana sikap kita terhadap Allah saat kita mengalami penderitaan, baik berupa kegagalan dalam usaha, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya, maupun kehilangan kesehatan keluarga, teman baik, dan sebagainya. Apakah kita bisa selalu melihat kebaikan Allah dan kita dapat mempercayai Allah walaupun belum mengerti mengapa Allah membiarkan kita mengalami penderitaan? Ingat, Allah Bapa kita tidak pernah membiarkan kita itu jalan sendiri, melainkan Dia selalu ada bersama kita. Jadi, apapun yang kita alami, percayalah, Bapa pasti akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap hari kami kembali selalu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup kami semakin hari semakin melekat dan semakin mengikuti setiap perintah dan ajaran yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Bapak, pimpin dan bimbinglah kami.
Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan waktu kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.